Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Antum Kampus Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan cara untuk membuat sebuah VoIP server atau voice chat server Mumble. Oke. Di sini saya akan menerangkan cara untuk membuat VoIP server Mumble dengan menggunakan aplikasi Murmur ya untuk servernya. Oke, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah PC atau laptop, nanti digunakan untuk PC server dengan operatingnya Windows atau Linux. Kali ini saya akan menggunakan Windows agar lebih mudah ya untuk cara settingnya. Kemudian download Mumble Client dan Murmur Server software ya. Alamatnya di sini. mumble.com, Mumble download. Nah, ini nanti bisa download untuk Windows ini ya, tinggal klik saja versi 1.3.2. Oke, yang terakhir harus menyediakan IP public baik statik atau dinamik DNS. Ini jika pengen diakses dari seluruh dunia dari internet ya. Tapi kalau tidak ada maka tidak bisa ya. Maka di sini saya akan menjelaskan lokal dulu ya. Lokal, maka yang diperlukan hanya 1 dan 2 saja. Jadi nanti saya terangkan membuat server Mumble di lokal ya, jaringan lokal. Jadi untuk IP publiknya agar bisa diakses di seluruh dunia. Nah, ini nanti ya, karena di tempat saya tidak ada IP publik, maka saya skip untuk langkah yang ketiga. Saya menggunakan local area network di jaringan WiFi yang ada di rumah saya. Maka di sini saya menerangkan lokal dulu. Nanti suatu saat kalau saya ada di kantor yang punya IP public, saya akan menerangkan cara untuk port forwardingnya. Oke, saya menggunakan laptop ini ya, laptop Windows. Kemudian kita download Windows Client. Nah, di sini sudah include Murmur servernya ya. Setelah itu kita jalankan saja. Nah, ini dia Mumble 1.2.3.2 MSI. Kita install saja di laptop atau PC kita. Oke. Nah, di sini jangan lupa kalau yang atas itu Mumble Client, yang di bawah Murmur server ini masih disilang, kita pilih will be installed on local hard drive. Biar nanti Murmur servernya terinstall. Jadi tidak hanya Mumble Client saja. Klik next, install. Kita tunggu beberapa saat sampai Mumble Client serta Murmur servernya terinstall ya. Finish. Baik. Selanjutnya kita jalankan Murmur server. Kita cari Murmur ya. Murmur. Nah, ini kita jalankan. Open saja biar jalan server Murmurnya. Nah, ini sudah jalan. Oke, langkah selanjutnya kita ketik buka CMD ya, command prompt. Oke, kita lihat IP config ya, untuk melihat IP di laptop atau di PC. Oke. Nah, saya menggunakan WiFi ya. Kalau nanti menggunakan LAN ya pilih di Ethernet adapter. Kali ini saya menggunakan WiFi. Ini IP saya. Ya, oke.
Oke, setelah itu kita ke Mumble Client. Ini sudah jalan, kita add new. Oke. Ya, isikan addressnya karena ini di lokal di PC yang diinstal server Mumble-nya. Isikan ini atau isikan IP ini juga bisa. Jadi kalau di PC servernya bisa localhost atau dengan IP dari wireless LAN adapter atau Ethernet adapter ya, itu bisa. Tapi nanti kalau di client harus mengisikan IP ini, IP yang ada di server. Karena ini di client saya menggunakan localhost. Portnya 64738. Ini sebelum dikonfigurasi ya, kita masih dari tahap awal. Username bebas, contohnya ABCD. Oke, label terserah, lokal umpamanya seperti itu. Nah, ini ABCD. Oke, setelah itu, setelah terbuat, kita klik connect. Yes. Nah, maka user ABCD sudah terkoneksi di jaringan murmur atau di VoIP voice chat ya, voice chat murmur. Oke, coba saya jalankan di laptop yang lain. Nah, ini saya seumpamanya ini laptop yang lain, yang penting terhubung dalam satu jaringan. Maka caranya hampir sama ya, add new. Nah, ini diketikkan IP tadi, IP dari server tadi ya, 109. Oke, 1 2 3 4 umpamanya seperti itu. Label terserah, klik OK. Kemudian connect. Kita tunggu beberapa saat sampai terkoneksi ya. Oke, yes saja. Nah, maka sudah ada 2 user ya, yang di laptop yang ini 1 2 3 4, yang di server ABCD. Oke, saya membuat lagi di smartphone ya, di handphone ya. Saya coba pakai aplikasi Mumla, kita add saja di sini. Kurang jelas ya. Oke, saya gedein dikit. Nggak apa-apa, jelas ya. Label bebas, lokal, kemudian addressnya 192.168, salah, 168.2.109 ya. Oke, user terserah ya, user saja seperti itu. Password tidak ada. Portnya ya, portnya adalah ini ya, sudah saya dilupakan. Disconnect dulu, saya mau lihat portnya dulu. 64738. Oke, kita add dan connect. Oke, user sudah terkoneksi di sini, user. Oke. Ini yang di HP ini user, yang di server ABCD. Kemudian yang di laptop satunya 1 2 3 4. Nah, oke, ini sudah bisa ya, ini sudah bisa dijalankan. Contoh saja ini seperti ini.
tes. Nah, oke, bisa. Oke. Setelah itu ini masih konfigurasi yang masih default ya, belum di setting. Nah, setelah itu ini masih user biasa ya, yang belum diregistrasi. Maka nanti untuk registrasi yang pertama ini kita di lokal ABCD, kita klik kanan, kemudian register. Yes. Nah, ini sudah ada tandanya terregistri. Tapi di sini belum bisa apa-apa ini. Add aja baru temporary dan belum sebagai admin. Nah, nanti untuk mengubah user-user yang sudah diregistrasi menjadi admin, caranya adalah yang pertama kita disconnect dulu ya, kita buat dari awal. Kemudian di sini kita edit saja. Nah, di sini usernya kita pakai super user yang nanti bisa memanage semua user yang ada di Mumble server ini. Password. Nah, password kita peroleh dari sini. Kita menuju ke local disk, program and file, kemudian cari Mumble. Ini dia. Scroll ke bawah sampai menemukan murmurlock. Kita buka saja. Notepad ataupun editor lain bebas. Nah, di sini cari password for super user set to lah ini. Kita copy saja yang ini di dalam tanda petik ini, kita kopikan ke sini. Paste, kemudian oke. Kemudian connect. Ya, super user ya, ini adalah user utama yang bisa apa saja ya, mau edit, add dan lain-lain sebagainya, mau remove, mau add user yang sudah diregistrasi tadi sebagai admin. Oke, saya mau menjadikan admin yang tadi ya, ABCD. Maka di sini saya edit, kemudian di group. Oke, admin ya, tadi saya pilih yang ABCD, kemudian saya add, kemudian oke. Nah, di sini kita lihat register usernya ABCD sudah terregistrasi sebagai admin seperti itu. Oke, saya keluar dari super user. Saya kembali jadi ABCD saja ya, ABCD. Passwordnya kita ilangin karena memang server ini belum di password ya. Nanti kalau ingin di password ada langkah selanjutnya, ini yang dari awal-awal. Oke, kemudian kita connect. Oke, ABCD sudah sebagai admin, ini bisa add dan lain-lain sebagainya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit intermezzo. Oke, di sini kita ABCD sudah di add sebagai admin oleh super user. Nah, bisa add, edit, remove dan lain-lain sebagainya. Bisa kick, ban, dan lain-lain sebagainya. Oke, nanti kalau mau menjadikan ini sebagai user ya tinggal di register user 1 2 3 4 ya, tinggal di register. Ingin membuat channel ya add channel ya, dan lain sebagainya. Oke, membuat channel test di bawahnya root dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita ingin konfigurasi, membuat baik itu password atau merubah root ini ya kan, atau istilahnya berapa user yang akan kita bisa connect ke Mumble server ini. Nah, nanti caranya adalah kita sama ya, tadi menuju program file Mumble. Nah, di sini ada murmur ini, kita buka saja. Nah, oke, kalau saya buka pakai edit biar berwarna, pakai Giani ya, biar berwarna. Nah, oke, sudah.
Setelah itu nanti inti pokoknya di sini ya, ada kata-kata ini ya, welcome tag. Nah, ini nanti digunakan untuk, kita coba dulu. Nah, ini ucapan selamat datang. Nah, di sini kan welcome to the server running ya. Nah, nanti bisa dirubah jadi selamat datang di channel kami atau di server kami dan lain sebagainya. Ini untuk yang welcome tag. Kemudian port ya, ini untuk menentukan port yang ini. Nah, port ini bisa ditentukan nanti. Ini defaultnya 64738. Kemudian server password ya, ini nanti untuk men-setting password dari server yang kita buat. Tadi kan tanpa password, nah nanti kita ketikkan password terserah. Kemudian bandwidth, berapa bandwidth maksimal yang kita bisa dijalankan di server. Kemudian user, berapa user ya, berapa user yang bisa nanti connect di server Mumble ini. Kemudian register name, ini untuk merubah root tadi ya, yang merubah untuk root ini nanti bisa dirubah menjadi nama bukan root ya, terserah. Ini kan masih root. Oke, kita tadi menuju murmur ini. Yang pertama saya mau mencari, kalau saya welcome text ya, kita ini bisa edit selamat datang di server kami. Nah, oke. Ini biarin aja, enjoy your stay, biarin ya. Kemudian port. Nah, ini terserah mau dikasih berapa, biarkan saja default. Kemudian server password. Ini buat contoh saja 1234566. Bandwidth terserah. Ya, user ini maksimal di sini 100, saya bikin 1000, tinggal kasih 01 sudah 1000. Kemudian tinggal kita save saja. Oke, nah mudah kan? Oke, nah ini intinya, ini diedit di murmur.ini. Oke, setelah itu saya close dulu untuk murmurnya. Nanti kita jalankan lagi ya, murmur. Oke, kita jalankan lagi. Oke, sudah jalan. Kemudian di sini sebagai contoh saya buat baru saja ya. Kalau tadi yang sudah terregistri biasanya langsung bisa connect ya kan, karena sudah terregistri. Nah, saya disconnect, saya membuat baru saja. Oke, edit, namanya Kais, sopannya seperti itu. Oke, kita koneksikan. Oh, tidak bisa karena saya di laptop sudah di server sudah ada user sebagai admin. Saya menuju yang satunya tadi ya. Oke, ini saja. Coba kita connect yang 1 2 3 4 ya. Kita tunggu sampai muncul notifikasi ya. Ya, oke, wrong server password. Makanya tidak bisa ya, karena sudah di password. Kita masukkan 1 2 3 4 5 6, kemudian oke, baru bisa masuk. Kemudian kalau yang di coba sini ya. Oke, ini yang di smartphone juga butuh password. Kita masukkan 1 2 3 4 5 6. Oke, reconnect. Oke, sudah terkoneksi ya. Nah, jadi di murmur ini itu ada informasi ini ya. Oh, yang belum ini tadi ya, di register name ya. Register name coba kita buka lagi ya di murmur ininya. Pakai notepad juga bisa ya, tapi saya pakai Giani aja biar ada warnanya.
register di mana ya, kalau di Windows itu kebanyakan tulisan. Oke, nih di register name ya, register bukan hostname, register name. Oh, ini dia, ini hilangin titik komanya. Nah, kita pilih apa umpamanya, Integra, ini PT saya ya. Oke, simpan, close. Sama ya, kita matikan dulu untuk murmurnya, kita restart ya. Oke, kita open lagi, kemudian mari kita jalankan lagi, connect. Apakah sudah berubah? Sebentar. Nah, oke, yang di ini sudah Integra yang di HP ya. Kemudian yang di server, ini sudah jadi Integra, yang sebelumnya root. Oke, yang di VMware ada kendala ini nampaknya. Kita close dulu. Nanti kita jalankan. Oke, connect. Jadi cukup simpel ya untuk membuat server Mumble sendiri. Nah, kali ini saya lokal saja ya, jadi lokal jaringan. Dan nanti jika ini sudah ya di titik, ingin dilempar keluar pakai port forwarding, harus ada IP public ya routernya, karena di rumah saya tidak ada IP public. Ada IP public tapi privat, makanya nanti suatu saat kalau di kantor saya akan praktekkan menggunakan port forwarding. Intinya sangat mudah ya, tinggal di install server tadi Murmur dari website ini ya, kemudian dijalankan, kemudian tinggal diedit di bagian murmur.ini ya, dengan terserah ya, welcome tag-nya, portnya, server password, bandwidth, usernya berapa. Oke, tadi user 1000, coba kita lihat dulu ya. Ada berapa, coba saya disconnect dulu. Harusnya tulisannya sudah berubah, jadi sebelumnya 100. Oh, ini jadi 1000 ya. Oke. Jadi demikian ya. Jadi cara membuat server Mumble dengan aplikasi Murmur sangat mudah. Tinggal diinstal, dijalankan. Nanti sudah menjadi suatu server VoIP atau voice chat Mumble ya. Oke, selanjutnya jika ingin nanti suatu saat agar bisa dia programnya jalan sendiri ketika PC server atau laptopnya nanti dimatikan kemudian atau direboot kembali, agar murmurnya ini jalan, tidak usah mengklik di program file atau di aplikasinya, tidak usah menjalankannya. Caranya adalah kita menuju ke Shell startup ya. Caranya kita menuju ke run, nah kemudian ketikkan Shell.2 startup, kemudian oke. Nah, kemudian kita kopikan Murmur exe ini ke sini ya, Shell startup. Oke, kita close. Suatu saat servernya restart, maka otomatis Murmur server akan sudah otomatis jalan. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya cara untuk membuat Murmur server atau Mumble server di PC maupun laptop maupun di PC server ya, sangat mudah. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau di Linux nanti suatu saat ada yang ingin konfigurasinya, akan saya jelaskan untuk membuatnya di Linux, dan untuk yang agar bisa diakses di seluruh dunia dengan menggunakan IP public,
Nanti saya juga suatu saat akan menerangkan cara port forwardingnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.